Kamera standby. Sounds ready? 3, 2, 1, and action. Hai teman-teman semua. Ya. Kita akan review series yang lagi hits banget di Ya. akhir-akhir ini. Yang berjudul Crash Landing on You. Crash Landing on You, sinopsis cerita. Bercerita tentang seorang wanita yang bisnisnya sukses. Dia adalah Yoon Se-ri, anak konglomerat. Terkena kecelakaan saat melakukan para layang, terjadi badai besar, angin kencang sehingga membawanya terdampar di desa Korut atau area demilitarisasi. Yoon Se-ri kaget ditemukannya dia oleh laki-laki yang ganteng abis dan cool yang ternyata dia adalah seorang prajurit militer bernama Kapten Ri. Yang sayangnya dia adalah warga asli Korea Utara. Yoon Se-ri dicurigai sebagai mata-mata korsel dan dibawanya dia ke rumah Kapten Ri. Seperti dalam mimpi saja saudara-saudara, Se-ri merasa tidak percaya. Se-ri mengancam Kapten Ri dan anak buahnya untuk tidak melapor ke badan keamanan atau atasannya. Akhirnya Kapten Ri memutuskan untuk membantunya kembali ke Seoul dengan berbagai cara. Dan disitulah cerita keren ini dimulai. Oke, sekarang kita harus membahas tentang kenapa orang-orang harus nonton series ini sih. ya. Pertama dari rating dulu kali ya. Kamu ngasih rating berapa? Rating untuk film drama Korea ya, buat sesama drama Korea 9. Mantap. Kalau gue sih pribadi 9,5 sih. Ya, bagus banget. Sampai kayak ngerekomendasiin ke teman-teman gitu, "Lu nonton dong." Iya, kenapa kamu ngasih rating 9? Dari story sih. Walaupun beberapa ada ya repetitif gitu di episode awal ke tengah, cuman it's okay, keseluruhannya tuh rapi gitu, menarik. Si screenwriter yang nulis cerita, terus sama konflik yang dibangun juga menarik. Jadi drama percintaan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang Tidak bisa bersatu. emang tidak bisa bersatu gimana gitu kan. Betul. Sama gimmick-gimmick kecil sih juga, kayak di akhir episode tuh ada kayak mini epilog gitu tentang sebenarnya ada banyak orang, ini orang banyak yang kelewat. Jadi jangan, kalau udah mau habis sebelum adegan Spoiler untuk yang Soon, episode episode setelahnya itu ada mini epilog, dan itu penting banget karena itu mini cerita di masa lalu yang akan menggabungkan keseluruhan Iya. cerita gitu. Setuju sih. Oke, itu kan maksudnya tadi kan lebih ke jalan cerita. Mungkin aku lebih ke cast-nya ya. Aduh, ini cast-nya benar-benar meluluhkan hati banget ya. Ya, Kapten setuju Ri dan Yoon Se-ri ini pas banget. Walaupun mereka sebelumnya emang pernah kerja sama, tapi di sini juga gila, menarik banget Iya, gitu. benar. Si Kapten Ri-nya yang tampan dalam diam, Yoon Se-ri-nya juga yang selalu mengungkapkan apa yang dia selalu inginkan Iya, gitu. Jadinya benar. semuanya pas. Kapten Ri-nya tuh karismatik banget sih. Karismatik Gua tahu. banget di sini. Walaupun dia bilang kayak mirip Ariel Noah. Oh my god. Emang mirip Ariel. Ayo siapa yang setuju? Terus tuh, aku inget banget nih. Saking ingetnya satu scene yang aku nempel sampai sekarang itu yang lucu itu. Waktu si Kapten Ri bilang kalau si Yoon Se-ri itu tunangannya. Terus ibu-ibu RT sekian di desa itu tuh pada nggak terima. Terus dia bilang, itu paling perjodohan orang tua gitu. Terus akhirnya si Yoon Se-ri tuh ingin membuktikan diri ya, kompetitif di situ di depan ibu-ibu desa. Dia minta, lo lulus rambut gue deh gitu. Lu tunjukin deh. Iya dia. Itu sih kocak banget, parah. Gitu sih. Kalau aku ada beberapa komedi-komedi lucu gitunya. Jadi bikin makin gregetan. Panjang juga. Terus ya udah. Kalau Seodan sama Gung Joon Sun itu orang yang sebenarnya licik karena dia penipu. Terus Seodan itu kan orangnya galak dan tegas. Tapi itu tuh lulus sama Gyo Seung Jun yang sebenarnya dia tuh punya hati lembut gitu. Jadi sebenarnya ada alasan dibalik dia kenapa jadi penipu gitu ya. Iya. Karena dia korban, sebenarnya dia baik gitu. dia sebenarnya baik dan dia berhati lembut gitu. Jadi itu tuh bisa luluh gitu. Seodan yang galak, tegas, yang ibunya aja kadang suka takut gitu kalau dia udah ngomong gitu sih. Sebenarnya menarik buat kalau buat aku sih, dari mereka berempat
mereka tuh barter, mereka tukeran pasangan. Oh iya. Itu Ya, sih itu benar. yang lumayan menarik. Jadi tadinya tuh si Kapten Ri kan sama Seodan di Korea Utara bertunangan, dan si siapa Kyo Jung siapa Son. ya si itu yang penipu itu sama si Yoon Seri kan mereka tunangan juga kan. Sebenarnya sebelum tunangan ya. Nah, ini sih yang menarik, yang bikin fresh dari film ini itu adalah supporting yang bener-bener jadi khas juga di film ini. Kayak tim ibu-ibu desa. Bener. Yang semuanya menggilai Kapten Ri. Jadinya gosip-gosip gitu di desa. Terus yang kamerat-kamerat timnya Kapten Ri yang lucu-lucu, karakternya juga kuat banget kan. Ada yang gantengnya ada, terus ada ya ibaratnya satu kerumunan pasti ada tuh orang-orang kayak gitu ya. Supporting karakternya sih kayak si bikin fresh banget. Ibu-ibu desa itu cast-nya tuh pas banget, menarik dan oke banget, semua tuh berkomposisi geng yang oke gitu. Ada leadernya, ada yang cerewetnya, ada yang dibulinya gitu. Nah sama kayak kamerat temennya si Kapten Ri, bawahannya Kapten Ri pun juga gitu, kocak, ada yang gantengnya, ada yang cerewetnya, ada yang gimana gitu, dan karakternya tuh mereka menarik semua. Mereka bikin film ini jadi lebih fresh gitu sih. Biasanya ya kalau lagi nggak ngebahas si talent utama gitu, pemeran karakter utama, kadang kita kalau nonton ya bukan dia gitu, ya benar. Ke talent utama lagi dong, enggak. Tapi ini kita malah seneng gitu ketika adegan di desa gitu kan, ketika adegan si kamerat, teman-teman tatarannya bawahannya si Kapten Ri. Betul. Bagus. Setuju banget. Itu ya. Yes. Cho Gyong siapa gitu ya, jadi villain penjahat utamanya. Mukanya juga bengis gitu, cocok pas. Iya, jahatnya tuh jahat pendarah daging gitu. Dan yang menarik adalah karakter supporting di sekitarnya Seodan. Si ibunya Seodan yang kaya, dia punya adiknya jenderal. Nah, jenderalnya itu di sini digambarinnya jenderal tapi kayak nggak berguna gitu. Jenderal yang kerja cuman takut sama kakaknya. Takut ya, kayak hai doang Doang tuh jenderal gitu. Nah, yang lebih menariknya adalah kalian bisa ketemu karakter ini, dan karakter ini memegang peranan penting di film yang baru menang Oscar kemarin. Parasite. Nah, di Parasite mereka juga keluar. Jadi mereka berdua ini ada di dua film yang fenomenal di tahun 2019-2020 ini ya. Kalau di Parasite tuh dia yang jadi ibunya si pemeran utama. Dan pasti gak bakal nyangka deh. Dan cowoknya itu dan si jenderalnya itu ya yang jadi villainnya gitu, penjahat utama yang nusuk, yang tinggal di basement lama. Terus lanjut sinematografi dan set. Oh iya, untuk sinematografinya, setnya itu memanjakan mata, apalagi set-set ada di waktu dia di Swiss itu pemandangannya benar-benar wah gitu, breathtaking view banget gitu. Dan itu nggak akan terlihat sebagus itu juga tanpa grading color yang bagus gitu. Jadi grading colornya juga oke. Top lah kalau buat gue ya, buat ngelihat set-setnya gitu, pemandangan sinerinya di film ini. Set Korea Utaranya juga kayak asli banget gitu. Set Korea Utaranya juga oke, walaupun dia nggak syuting di Korea Utara ya, dia syutingnya di Mongolia, di beberapa tempat di Korea Selatan, di set bener-bener dibangun desanya dari nol gitu sama dia, director. Kenapa kalian harus nonton film ini? Ya, director sama screenwriter-nya tuh emang sering ditunggu karyanya gitu. Jadi emang karya-karya sebelumnya tuh emang gokil-gokil gitu. Terutama writer atau penulisnya itu pernah juga bikin My Love from the Start, dulu juga pernah Happening juga, sama The Legend of the Blue Sea yang dimainin Lee Min Ho. Jadi ya ini mungkin salah satu karya terbaiknya juga, dan benar-benar keren banget. Sutradaranya itu juga yang nulis My Romance is a Bonus Book, terus Criminal Minds, terus itulah lain-lainnya. Sekarang kita ke fakta-fakta di series ini. Fakta pertama adalah berhasil mengalahkan, dan gak mengalahkan doang ya, memecahkan rekor
film rating tertinggi di Korea sekarang. Yang memecahkan sebelumnya telah dipegang oleh Goblin. Dan dengan angka yang lumayan fantastis gitu. Rating Goblin itu sekitar 21,6 dan rating Crash Landing on You mencapai 24, something. Tepuk tangan di mana-mana. Jadi itu angkanya lumayan ya, lumayan tinggi gitu, beda 3% di ratingnya. Membuktikan bahwa film ini berhasil dari secara Dinikmati penontonnya gitu. keseluruhan gitu. Fakta kedua, jadi banyak artikel-artikel yang keluar tentang banyaknya orang mengkritik tentang terlalu berlebihan menggambarkan situasi Korea Utara di film ini gitu. Emang benar Korea Utara tuh sebegitunya gitu. Sebegitunya tuh kayak gimana maksudnya? Sebegitunya tuh kayak pemadaman listrik yang bergilir. Kalau mau nonton TV tuh harus ngayuh sepeda. Kayak listrik tuh susah banget. Listrik tuh susah banget. Terus kayak nasi tuh nasi lunak yang dimasak pakai rice cooker itu tuh suatu hal yang sangat mewah di sana. Nah, ternyata itu dikonfirm sama timnya mereka, entah produsernya, itu tuh semuanya tuh udah dilakukan riset secara menyeluruh gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh sudah mendatangkan beberapa pembelot Korea Utara gitu. Semua yang dilakukan itu sudah hampir mendekati kenyataan dan situasi yang sebenarnya di Korut, di desa gitu. Mungkin terlihat lebay karena memang itu di desa ya kan? Desa maksudnya desa di Indonesia pun juga kalau yang di benar-benar pelosok kan kayak emang kayak gitu juga, iya, susah betul. Listrik, mau masak juga susah, ini juga susah gitu. Betul. Dan itu kan di perbatasan kan? Perbatasan. Jadi udah Korea Utara, terus ditambah ini di daerah perbatasan gitu, perbatasan. Oke, jadi fakta menarik lainnya ternyata dari jalan ceritanya ini sendiri itu penulis terinspirasi dari cerita yang pernah ada sebelumnya, yang pernah kejadian gitu, realita. Jadi ada seorang aktris Korea Selatan itu terdampar di laut, kemudian dia terbawa terus laut dan hampir menyentuh daerah pinggirannya Korea Utara itu, gitu, perbatasannya. Itu sih. Pokoknya intinya nggak akan nyesel kalian nonton ini, kalian untuk menginvestasikan 16 episode, 16 jam kurang lebih ya, lebih dari 16 jam, worth to watch. Iya. Ya. Oke, sekian review dari kita. Thank you for watching. Semoga bermanfaat, menghibur. Apalagi nih, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nonton filmnya. Dan nonton filmnya. Oh iya benar. Tunggu video kita selanjutnya. Bye.